Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran kimia dengan Ibu Sela Devi. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alkena karena di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang alkana. Jadi alkena itu merupakan hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap dua antar atom-atom karbonnya. Jadi nanti itu bakalan ada ikatan rangkap dua, bisa di salah satu atom C atau bisa juga dua di satu rantai itu. Nah, anggota alkena paling sederhana itu namanya etena. Jadi itu asal kata dari etana, tapi di sini kita pakai ena di belakang, jadi makanya etena. Nah, jadi alkena itu banyak sekali contohnya ya. Di sini itu etena merupakan bahan baku pembuatan polietena dan senyawa-senyawa seperti vinil dan juga stirena. Nah, untuk propena juga digunakan untuk membuat polimer sebagai serat sintesis, materi pengepakan, dan peralatan masak. Benar-benar senyawa hidrokarbon itu mencakup semua lini kehidupan fungsinya ya. Oke. Nah, jadi karena tadi ada yang rangkap, sehingga jumlah atom hidrogen yang dapat diikat itu tidak lagi maksimum sebagaimana senyawa alkana. Jadi harus dilihat kalau misalnya dia rangkap dua, ada ikatan rangkap duanya, berarti dia sudah menggunakan dua tangannya untuk berikatan, seperti itu. Oke, untuk menentukan rumus umum alkena, perhatikan rumus struktur, rumus molekul, dan nama dari 3 suku terendah alkena berikut. Jadi di sini ada C2H4. Jadi kalau misalnya ada C2 seperti ini, ikatan rangkap 2, berarti dia sudah menggunakan dua tangannya. Maka tersisa berapa tangan lagi yang bisa berikatan dengan H? Berarti 2 ya. Berarti H yang diperlukan adalah 2H. Di sisi sebelahnya juga 2H. Nah, berarti rumusnya C2H4 disebut dengan etena karena kita mengganti ana dengan ena untuk di alkena. Begitu juga dengan propena, 1-butena, seperti itu. Jadi kalau misalnya dari situ kita lihat rumus strukturnya C2 hanya berarti 2 kalinya si angka indeksnya C ya. Berarti rumusnya untuk alkena itu adalah CnH2n. Sedangkan kalau alkana kemarin kan CnH2n plus 2. Seperti itu. Sebenarnya kalau kalian sudah hafal alkana, deret homolog alkana, ini tuh akan lebih mudah. Bahkan tidak menghilangkan satu ya. Kalau di alkana kan mulainya dari metana. Tapi kalau di alkena mulainya dari etena, karena etena yang paling sederhana di alkena. Seperti itu. Nah, nanti tugas kalian adalah membuat deret homolog alkena. Oke, untuk tata nama alkena diturunkan dari nama alkana, yaitu sesuai dengan nama alkena di mana akhiran ana yang seperti saya bilang tadi diganti dengan akhiran ena. Hal-hal yang perlu diperhatikan itu sebagai berikut. Nah, yang pertama, kalau kita mau cari penamaan alkena, kalian sama seperti alkana kemarin harus mencari rantai terpanjang. Nah, tetapi perbedaannya di alkena itu kita harus cari rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Di sini ada ikatan rangkap nih. Nah, kalau kita ambil di ini 1, 2, 3, 4 ke bawah, sebenarnya bisa juga. Lurus juga bisa karena masih mengandung rantai atau rangkap 2. Nah, tapi kalau dari kiri ke bawah itu tidak mengandung rangkap. Jadi kita tidak mengambil dari kiri, tapi kita mengambil dari kanan. Ya, kanan lurus atau kanan ke bawah boleh. Nah, jumlahnya C-nya ada 4 nih. Oke, kalau C-nya ada 4, kalau di alkana namanya adalah butana. Tapi karena alkena jadi butena. Nah, sebenarnya mudahnya seperti itu.
Nih, penomoran atom C pada rantai induk. Penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk sedemikian rupa sehingga atom C yang terikat pada ikatan rangkap mendapatkan nomor terkecil. Nah, kalau misalnya kita mulai dari kanan, ya, berarti 1, 2, 3, 4. C yang berikatan dengan rangkap itu di nomor berapa? Bisa di nomor 2 atau di nomor 3 ya. Nah, kalau di sebelah kiri 1, 2. Yang paling kecil itu 2. Itu, jadi kita ambil dari kiri. Sebenarnya dari kanan juga bisa sih. Cuman lebih abdolnya dari kiri karena langsung ke 1, 2. Nah, jika terdapat cabang atau gugus alkil pada rantai induk, maka pemberian namanya sesuai dengan jumlah atom C pada gugus alkil yang sesuai. Nih, tadi itu kan 2 untuk rangkap. Ternyata di nomor 2, atom C nomor 2 juga ada cabang. Maaf ya, jadi tadi nomor 2 itu kita kenapa milih nomor 2 di C ini? Karena dia ada rangkap 2-nya. Dan ternyata di atom C nomor 2 ini juga terdapat alkil atau cabang, yaitu metil. Nah, anak-anak kemarin kan sudah buat ya deret homolog alkil, pasti udah nggak asing lagi dengan si metil. Nah, tadi kan Ibu bilang bahwa kalau C-nya 4, kalau di alkana namanya butana, tapi kalau di alkena namanya butena. Nah, terus karena rangkapnya ada di nomor 2, berarti 2 butena. Di sini rantai induk 2 butena. Metilnya ada juga di nomor 2, berarti 2 metil. So, nama senyawanya adalah 2 metil 2 butena. Oke. Oke, jika terdapat lebih dari satu ikatan rangkapnya, maksudnya, jadi kalau ada 2 ikatan rangkap seperti ini, ada di atom C nomor 1, ya kan? Tapi ada juga nih di atom C nomor 4. Nah, namanya 4 atau 3 ya, sorry. Jadi kita lihat yang paling dekat, berarti 3. 1,3 kan, berarti 1 dengan 3. Ikatan rangkapnya ada 2, jadi di sini si namanya menjadi, tadinya ini kan butena ya, karena 4 jadi butena kan, tapi karena dia ada 2 ikatan rangkapnya jadi butadiena. Di itu mewakili 2. Kalau 3 berarti butatriena. Seperti itu. Tinggal dikasih tahu aja di atom nomor berapa, berarti 1,3 butadiena. Gitu. Oke, jadi ini latihan soal rumus umum dari senyawa alkena. Kalian pasti bisa jawab ya. C, CnH2n. Oke, lanjut ke nomor 2. Maaf ya, soalnya kayak gini kita kasih nama. Oke, kita akan masuk ke paint. Baik, di sini kita cari dulu rantai terpanjangnya. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dari sini kita ambil karena dia panjang. Oke, lanjut kita lihat rangkapnya ada di nomor terkecil dari mana. Kalau dari kanan, dari atas ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau dari bawah 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dari atas dia di nomor 2, kalau dari bawah dia di nomor 4. Berarti kita ambil dari atas aja ya. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5,
6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti udah ada nih, dapet nih rantai induknya. 2. Kalau 6 artinya heksena. Karena kalau alkana kan heksana. Maaf ya tulisannya. Di nomor 3 itu ada cabang ya. Metil ya. Berarti 3 metil, 2 heksena. Yang mana? Berarti yang A. 3 metil, 2 heksena. Oke. Sekarang kita lanjut. Yang selanjutnya. Dia minta rumus strukturnya 2 metil, 1 pentena. Kita tengok di sini ya. Oke. 1 pentena. Pentena berarti 5 C-nya. Ya kan? Oke, 5 C-nya. Kita tulis aja deh. Oke, di sini ada 5C. Karena dia bilang 2 metil, 1 pentena, 1 pentena. Ya, berarti ikatan rangkapnya ada di atom C nomor 1. Ikatan rangkap 2-nya. Gini guys. Nah, berarti tinggal kita kasih H-nya. Di sini H2. Oke. Di sini hanya cuma 1 karena di kanan sudah 1, di kiri udah 2. Ya. Di sini CH2 masih. Yang di sini CH2 juga. Yang di sini baru CH3. Maaf ya, ini so jelek banget tulisannya. Oke, terus 2 metil. Karena di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 metil nih di sini, guys. Oke, berarti ini tidak ada H-nya ya. Kita hapus. Oke, kita hapusnya pakai penghapus ya. Bu, jangan nggak pakai penghapus. Budayakan rapi. Even it's so hard for me. Sorry. Oke, metil. Metil itu kayak apa? Metil itu CH3. Just like this. So, yang manakah yang benar? Kalau ini lurus semua, ini juga lurus semua. How about this? I think it's no. D or E? D or E? Oke, berarti D ya. Karena yang cocok gitu. Oke. I think it's enough for today. Hope you can enjoy it. Dan tetap semangat. Tugasnya nanti akan saya berikan di description box. So, jangan lupa dicek dan jangan lupa di absen ya. Absen di kolom komentar dengan nama dan juga kelas. Oke, baik. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu next week. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.